Dasar anak kurang ajar. Aduh. Kurang ajar. Sudah hamil di luar nikah dengan pengemis gak jelas. Bukannya dia putri sulung keluarga Morris. Dia hamil dengan pengemis. Gila, padahal kelihatannya anak baik-baik. Nggak taunya suka tidur sama pengemis gratisan. Dia bukan pengemis, dia Stephen Kane. Kamu jadi bodoh karena tidur dengan gembel? Mana mungkin Tuan Stephen mau tidur dengan wanita sepertimu? Ayo, hubungi dia. Biar kita semua tahu. Dia benar Tuan Stephen atau pengemis yang gak jelas? Jangan, aku nggak boleh bikin masalah buat Tuan Stephen. Masih berani bohong juga dia. Catatannya saja dia tulis Stephen Kane. Nih. Halo, Kamu sudah mengambil kartu keluargamu? Mau aku jemput sekarang? aku akan pulang sebentar lagi. Rosa, ada apa? Masih mau kabur sama gelandangan? Baik, pergilah. Selama ini kamu hidup berkat darahku yang mengalir di tubuhmu. Kecuali kamu kembalikan darah itu padaku, aku akan menganggapmu bukan anakku. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku, pantas mati. Ada apa? Jangan khawatir. Stephen akan menanganinya. Aku akan menghubungi kepala polisi yang bertanggung jawab di sana. Rosa akan baik-baik saja. Ayo potong. Potong. Kucing manis, orang tuamu juga nggak peduli sama kamu ya? Ninggalin kamu sendirian di sini kehujanan. Keluarga Kane nggak punya banyak keturunan, cuma satu di tiap generasi. Kamu bahkan lebih parah. Umurmu sudah lewat 30 tahun dan masih jomblo. Gak pernah pacaran pula. Kamu gak merasa kesepian sendiri gitu? Tuan Stephen, sebenarnya wanita seperti apa yang kamu suka? Mimi, aku akan membawamu ke kampus. Semua temanku suka kucing. Mereka pasti akan merawatmu dengan baik. Aku suka wanita yang sayang hewan. Gak mungkin. Kamu itu orang paling berkuasa di ibu kota. Sejak kapan jadi selembut ini? Ada apa ini? Kenapa barang-barangku dibuang semua? Bibi, ada apa? Kenapa membuang barang-barangku? Ibumu mengambil semua uang kuliah dan asramamu. Semuanya diambil lagi. Jadi pergi dari sini. Padahal itu uang yang aku kumpulkan dengan susah payah selama liburan musim panas. Kenapa ibuku mengambilnya sembarangan? Aku nggak terima. Ya itu urusanmu. Aku nggak peduli. Jadi beresin ini semua dan pergi dari sini. Bibi, biarkan aku tinggal 2 hari lagi. Aku janji akan membayarnya. Aku juga akan membayar uang kuliah dan asramanya. Menurutku, wanita sepertimu itu nggak perlu kuliah. Keluargamu miskin, buat apa kuliah mahal-mahal? Ibumu ada benarnya. Sana, mendingan kamu pergi. Padahal sedikit lagi aku lulus. Aku nggak boleh putus di sini. Aku pasti bisa. Maaf. Permisi, apa kalian sedang mencari pelayan? Semua tamu di sini, orang kaya dan terpandang. Bahkan pelayan pun harus tahu aturan kalangan atas. Lihat dirimu. Kamu cocoknya cuma jadi tukang bersih-bersih. Ini, biar kulihat kamu pel lantainya. Kamu pikir bisa bersih kalau kayak gitu? Berlutut dan bersihkan. Itu, di sana.
Kamu nggak bisa lihat noda sebesar itu. Ini juga. Pel sampai bersih. Tuan Stephen sebentar lagi datang. Seluruh tempat ini harus bersih tanpa noda. Tuan Stephen sudah tiba. Tuan Stephen, Tuan Thomas, ini kehormatan bagi kami. Silakan, sebelah sini, sebelah sini. Orang yang mudah tunduk, gampang diremehkan. Orang yang mudah tunduk, gampang diremehkan. Apa? Kamu gak paham? Tuan Stephen paling benci orang yang so jagoan. Untungnya dia sedang baik hari ini. Kalau enggak kamu sudah dipecat. Ini, biar dia melampiaskan emosinya. Baik, saya mengerti. Hei, ambilkan buah dan anggur terbaik untuk mereka. Cepat. Halo, Tuan Stephen. Tuan Stephen, kamu mau kemana? Kita cuma duduk-duduk saja di sini. Nggak ada yang lain kok. Sini, ayo duduk. Duduk sini. Hari ini kita cuma akan duduk-duduk saja, oke? Tuan Stephen, lihat. Dia ahli waris keluarga Larissa. Di sebelahnya ada sahabatnya. Dan yang itu... Oh, Ini yang kamu sebut bahas bisnis? Apa keluarga Samuel hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini? Tuan Stephen. Maksudku Stephen, aku melakukan ini demi kamu, ya kan? Keluarga Kane itu selalu bisa melakukan segalanya dengan mudah. Tapi masalahnya, kalian gak punya banyak keturunan. Cuma satu di tiap generasi. Aset kalian yang triliunan itu gak ada yang mewarisinya. Apa aku salah? Emangnya kamu gak khawatir? Kita ini saudara kan? Kamu ini udah gak minum, gak main wanita pula. Kamu mau jadi biksu. Satu-satunya pewaris keluarga Kane, umurnya sudah lebih dari 30 tahun dan belum pernah pacaran. Ibumu berkali-kali mengatakan ini padaku. Kamu gak bisa begini terus. Sepertinya lilin dengan obat perangsang itu sudah mulai bekerja. Hei, kamu suka yang mana? Kalian semua, keluar! Hei! Kamu tetap di sini. Anda ingin memesan apa, Tuan Stephen? Tuan Stephen? Tetaplah di sini. Temani aku. Aku nggak menyangka Tuan Stephen suka gadis polos seperti dia. Anda sudah terlalu banyak minum. Saya akan mengambilkan teh. Kenapa aku juga merasa pusing dan agak panas? Umurmu berapa? Saya 22. Tuan Stephen, saya cuma pelayan. Saya nggak melayani hal seperti itu. Jangan takut. Aku akan bertanggung jawab. Berani sekali kamu, ha? Jangan bilang kamu nggak tahu siapa ayah mereka. Sudahlah Bu. Gak penting juga siapa ayahnya. Kita gugurin saja kandungannya. Beres kan? Rumah sakit sekarang sudah canggih. Setelah operasi bisa langsung sembuh. Pabrik kimia itu gak bisa nunggu lama-lama. Ibu, aku sebentar lagi lulus kuliah. Kenapa ibu masih memaksa aku untuk bekerja di pabrik itu? Ya ampun, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Daripada kamu lulus dari jurusan yang nggak penting itu, mau kerja apa kamu nanti?
Meski nanti susah cari kerja, nggak bisa juga suruh aku kerja di pabrik kimia. Di sana penuh bahan beracun dan berbahaya. Lama-kelamaan aku bisa kena kanker. Kamu itu masih muda. Buat apa takut kena kanker? Kalau kamu kerja di sana, kamu bisa dapat 10 juta per bulan. Bahkan dapat makan dan tempat tinggal juga. Mulai sekarang gaji bulananmu akan masuk rekening ibu. Ibu akan menyimpannya untuk menikahkan adikmu dan membelikan dia rumah. Uang hasil kerja kerasku akan ibu pakai untuk membelikan dia rumah. Bu, di perutku ada 3 bayi. Mereka itu masih janin. Biar saja mereka mati. Ngapain dikasihani? Dengar ya, kamu ini cuma bikin rugi. Kalau kamu nggak cari uang buat adikmu, buat apa kamu hidup? Hah? Cepat gugurin kandunganmu dan bayar biaya medisnya. Cepat sana. City hasn't broke me. Full of lonely people just wandering around for their own mistakes. When you feel like you're left out, all things just stay on, looking for the meaning in people now. But I remember how I made Berikan ponselmu. it through, and I thought it was cruel before. Then I miss him too. Then my heart beats to die Nama? again. Rosa Morris. And me can be at peace. And it's hitting me hard this time. Kamu mau uang berapa? All of me can feel this. Uang? Kamu pikir aku gadis bayaran? Aku mungkin miskin, tapi aku masih bisa cari uang dengan cara yang baik. Kalau bukan karena aku nggak sadar semalam, aku nggak akan mau terlibat dengan orang sepertimu. Nggak akan pernah. Sudahlah, mungkin dia takut padaku. Tuan Stephen, kamu beneran mau tanggung jawab atas anak ini kan? Tuan Stephen, sepertinya Bluetooth ponselku rusak. Gak bisa nyambung ke proyektor. Bolehkah aku pinjam ponselmu? Baiklah, di depan ini rencana kita untuk 3 bulan ke depan. Kita akan fokus di sini. Selanjutnya, mari kita lihat. Hah? Ayo. Wah, gimana tuh? Keren banget. Tuan Stephen, aku mengandung 3 bayi kembar. Sekarang aku di klinik Gema Medica. Apa kamu bisa menjemputku? Astaga, Tuan Stephen. Akhirnya kutukan pewaris tunggal di keluargamu bisa hilang. Hei, kenapa buru-buru? Ponselmu ketinggalan. Hei, Tuan Stephen. Apa dia akan menjemputku? Rosa ini disuruh bayar gitu aja, lama banget sih. Dari tadi nggak balik-balik. Bayar apa maksudnya? Loket pembayaran sudah tutup dari Hah? tadi. Anak sialan itu, jangan bilang dia kabur. Ayo cepat. Ayo cepat. Dia pria yang sangat berkuasa. Apa dia akan peduli pada bayi-bayi ini? Kamu beneran hamil? Anak sialan, sudah hamil di luar nikah. Sekarang kamu kabur. Ayo pergi, Tuan Stephen. Tolong bawa aku pergi dari sini. Tuan Stephen, maafkan aku. Tanpa izin darimu, aku main masuk ke mobilmu. Tapi, tolong bawa aku pergi dari sini. Aku mohon. Gadis ini sepertinya habis disiksa. Antar ke rumah sakit pribadi keluarga Kane. Dia benar-benar kabur. Kalau ketangkap akan kupotong kakinya. Dasar anak sialan. Kurang ajar. Awas aja nanti. Kembar 3.
Dia mengandung 3 bayi kembar, Tuan Stephen. Nona Rosa mengandung anak-anak Anda. Saya sudah memberitahu Tuan dan Nyonya tentang kabar gembira ini. Lahirkan anak-anakku. Ini, apa kamu berencana mengambil mereka lalu meninggalkanku? Apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang aku akan bertanggung jawab. Benar. Mulai sekarang, kamu menantu keluarga Kane. Keluarga kami punya kondisi tubuh khusus, cuma bisa melahirkan 1 di tiap generasi. Sangat sulit untuk memiliki anak. Siapa sangka Stephen bisa punya 3 bayi kembar di usia yang sudah 30 tahun ini. Hal ini jarang terjadi di keluarga kami selama ratusan tahun. Benar kan? Karena terlalu mendadak, kami cuma menyiapkan hadiah kecil. Uang tunai sebanyak 90.990 juta. Beberapa emas batangan. Sepasang giok keberuntungan karya seni langka. Kalung mahal berbentuk hati. Dan villa di puncak gunung. Silakan diterima Nyonya. Semua ini untukku. Kamu manis sekali. Tentu saja ini semua untukmu. Lihat ini. Ini inti dari kalung pelindung. Kalau mereka sudah lahir nanti, mereka akan memakai pasangannya masing-masing. Sini. Simpanlah. Jadi maksudnya aku nggak akan dipisahin dari anak-anakku? Tentu saja, kamu itu mama mereka, kamu menantu kami. Ayo bangun dan ikut aku. Kemana? Ke kantor urusan sipil untuk mendaftarkan pernikahan kita. Mendaftarkan pernikahan denganku? Kalau begitu, aku harus pulang untuk mengambil kartu keluarga. Anak kurang ajar itu kabur. Aku harus jelasin apa ke pabrik? Berani sekali kamu pulang sini. Kartu keluarga? Buat apa kamu ambil ini? Hah? Ya mau apa lagi? Dia pasti mau kawin lari dengan pria liar itu. Dia bukan pria liar. Kurang ajar. Kamu berani bela pria gak jelas itu? Sudah hamil di luar nikah, sekarang kamu mau kawin lari? Ibu yang membesarkan selama ini, tapi seperti ini balasanmu, ha? Ayo kita gugurkan kandunganmu itu. Aku gak mau. Ini anakku. Ibu gak berhak melakukan itu pada mereka. Gak berhak katamu? Aku ini ibumu, tentu saja aku punya hak. Ayo, gugurkan saja. Aku gak mau. Wah, hebat ya kamu. Mulai kurang ajar pada ibumu setelah kenal dengan pria gak jelas itu. Kamu berani melawanku? Kak, menurutku kamu gak akan mendapat pria baik. Jangan-jangan anak di perutmu itu berasal dari pengemis jalanan. Buat apa kamu pertahankan anak itu? Oh iya, biar nanti dia bisa ngemis bareng ayahnya ya. Johan, jangan membicarakan mereka seperti itu. Kalian memaksaku untuk aborsi cuma agar aku bisa kerja di pabrik untuk kalian kan? Baiklah, aku akan memberi kalian uang. Kamu punya uang yang gak ibu tahu? Ayo katakan. Kamu akan menggugurkan kandunganmu atau enggak? Sejak umur 7 tahun, aku yang cuci baju dan masak untuk kalian. Saat aku masuk universitas, ibu gak mau bayar uang kuliahku. Akhirnya, aku cari uang sendiri. Kalau ada uang lebih, ibu selalu menyuruhku memberikannya pada Johan. Jadi aku memberikannya. Aku pikir kalau aku bisa cari uang, ibu akan memperlakukanku dengan lebih baik. Tapi sekarang, ibu memaksa aku mempertaruhkan nyawa untuk sebuah uang. Bu, aku ini juga anakmu. Memangnya kenapa? Cuma karena aku ini ibumu dan kamu perempuan, bukan berarti kamu bisa hidup gratis di rumah ini dan menghabiskan uangku selama bertahun-tahun. Jadi karena itu, ibu menyuruhku mempertaruhkan nyawa cuma untuk membayar semua itu. Aku nggak mau. Ibu, dia kabur. Ayo, kejar dia. Dasar anak kurang
keluar nikah dengan pengemis gak jelas. Bukannya dia putri sulung keluarga Morris? Dia hamil dengan pengemis. Gila, padahal kelihatannya anak baik-baik, nggak taunya suka tidur sama pengemis gratisan. Dia bukan pengemis, dia Stephen Kane. Kamu jadi bodoh karena tidur dengan gembel? Mana mungkin Tuan Stephen mau tidur dengan wanita sepertimu? Ayo, hubungi dia. Biar kita semua tahu. Dia benar Tuan Stephen atau pengemis yang gak jelas? Jangan, aku nggak boleh bikin masalah buat Tuan Stephen. Kenapa Rosa belum balik dari tadi? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Masih berani bohong juga dia. Catatannya saja dia tulis Stephen Kane. Nih. Halo, Kamu sudah mengambil kartu keluargamu? Mau aku jemput sekarang? aku akan pulang sebentar lagi. Rosa, ada apa? Masih mau kabur sama gelandangan? Baik, pergilah. Selama ini kamu hidup berkat darahku yang mengalir di tubuhmu. Kecuali kamu kembalikan darah itu padaku, aku akan menganggapmu bukan anakku. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku, pantas mati. Ada apa? Jangan khawatir. Stephen akan menanganinya. Aku akan menghubungi kepala polisi yang bertanggung jawab di sana. Rosa akan baik-baik saja. Ayo potong. Potong, 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 potong. Mulai sekarang, aku nggak punya utang apapun ke kalian. Kak, kamu benar-benar bodoh. Lebih bodoh dari ayam. Sekarang, kamu kehilangan banyak darah, gak punya tenaga. Kamu gak bisa kemana-mana. Apa katamu? Bawa dia ke klinik. Kita aborsi dulu. Ayo. Klinik. Rosa, tunggu aku. Bertahanlah. Bu, setelah melahirkan anak-anakku, aku janji akan cari uang untuk Johan. Kumohon, biarkan mereka hidup. Kalau kamu melahirkan mereka, kita bisa rugi puluhan juta. Bayi di perutku ini juga cucumu. Kumohon, biarkan mereka hidup. Diam! Aku nggak akan menurutimu. Kak, sudah jangan melawan. Mereka cuma sekumpulan janin. Menurutmu pantas hidup? Stephen Kane, kamu punya kekuasaan di kota ini. Tolong selamatkan anak-anakmu. Cepat, kepung kliniknya. Anak-anakku, maafkan Mama. Mama nggak bisa melindungi kalian. Kalian cari mati ya? Kamu ini pria gila yang kakakku cari-cari kan? Pakai baju kayak gini juga, kamu tetap saja seperti pengemis yang tidur di kolong jembatan. Johan, kamu Beraninya kamu pukul anakku. Aku bakal hajar kamu, dasar pengemis! Hentikan! Ada yang bantuin juga ya? Kamu panggil preman itu ke sini buat apa? Kamu pikir aku takut?
Aku kira kamu gak bakal datang. Jangan nangis. Apapun yang terjadi, jangan takut. Aku bakal datang. 3 menit lagi. Tutup klinik ini segera. Baik, Pak. Sombong banget. Kamu pikir dirimu Tuan Stephen yang punya kuasa itu? Tinggal kasih perintah, klinik bisa langsung tutup. Konyol banget. Keterlaluan. Buka matamu yang lebar. Lihat yang benar. Orang yang ada di depanmu memang Tuan Stephen. Hah? Kamu bilang pengemis ini, Tuan Stephen yang paling ditakuti? Yang kalau hentakan kaki seluruh kota bisa ikut berguncang? Lucu banget. Dia memang Tuan Stephen. Aku nggak bohong sama kalian. Bahkan kamu cuma bicara omong kosong. Dasar kamu anak brengsek. Kamu juga pengen nempel sama keluarga kaya. Jangan mimpi. Dasar orang-orang bodoh. Kalian nyari mati bahkan gak bisa ditolong lagi. Kalian preman-preman, tunggu aku saja. Aku sekarang bakal telepon dan panggil polisi ke sini. Baiklah. Telepon saja. Halo? Apa ini kantor polisi? Di sini ada orang yang bikin ribut. Ada juga yang pura-pura jadi Tuan Stephen. Oh, iya, baiklah. Pak Ketua bilang, mengaku jadi Tuan Stephen itu kejahatan serius. Dia sendiri bakal datang ke sini. Hei, pengemis bau. Tunggu saja sampai kamu diusir dari kota ini. Kamu benar-benar bodoh. Gak bisa ditolong lagi. Dalam waktu 3 menit, minta maaf dan ampunan istriku. Kalau kamu gak bisa, kamu harus tanggung akibatnya. Pura-pura jadi kaya dan mulai terbiasa. Ini hal paling konyol yang pernah aku lihat seumur hidupku. Kalian jangan terus-terusan bikin salah lagi. Diam. Dasar anak brengsek. Malah pacaran sama pengemis itu. Dasar nggak tahu malu. Pengemis yang suka seenaknya sendiri. Tunggu sampai polisi datang. Kalian pasti dipukul sampai mati. Siapa yang berani pura-pura jadi Tuan Stephen? Pak Ketua, akhirnya kamu datang. Nah, orang ini pengemis yang suka seenaknya sendiri. Pura-pura jadi Tuan Stephen. Dia bahkan memukulku. Tuan Stephen? Aduh! Kamu gila ya? Dia itu memang Tuan Stephen. Aku nggak tahu orang-orang ini pada buta. Berani sekali mereka nggak sopan ke kamu. Jangan-jangan dia beneran Tuan Stephen. Berarti anak yang ada di kandungan kakakku. Benar. Nona Rosa lagi hamil anaknya Tuan Stephen. Dia juga direstui oleh orang tuanya sebagai menantu. Gawat. Mati kita. Pak Ketua, mereka harus diapakan? Kamu sendiri tahu kan? Baik, aku pasti akan hukum mereka. Apa? Tuan Stephen, kita tahu kita salah. Tolong maafkan kami, tolong ampuni kami. Kalian harusnya bukan minta ampun ke aku. Kak, kita ini keluarga. Jangan sampai karena ada keluarga mertua, kamu jadi lupa sama keluarga sendiri. Kakak ipar, jangan gampang luluh. Apapun yang kamu lakukan, aku bakal dukung. Mereka emang telah membesarkanku. Aku nggak bisa memutus hubunganku. Biarkan saja mereka menanggung akibatnya sendiri. Sesuai yang kamu mau. Selamat datang Tuan Muda dan Nyonya Muda. Selamat datang Tuan Muda dan Nyonya Muda. Tuan Stephen, kamu jauhin wanita lebih dari 30 tahun. Tapi di jalan tadi, kamu terus gendong kakak ipar. Di dalam mobil juga nggak mau lepasin. Tuan Stephen, kamu kuat juga ya? Aku bisa jalan sendiri. Aku beneran gak nyangka. Penguasa ibu kota ternyata suka manjain istrinya.
dia jadi kayak gini? Cepat, panggil dokter. Cepatlah. Luka luar Nyonya Rosa cukup parah. Asalkan istirahat nanti akan membaik. Tapi yang lebih parah, itu luka batinnya. Harimau saja gak makan anaknya sendiri. Orang tuanya bahkan mau gugurin cucu sendiri. Mereka gak layak jadi orang tua. Pantas kena sambar petir. Hei, pelanin suaramu. Rosa lagi tidur. Kasihan sekali anak ini. Stephen, ibu tadi bantu kalian urus sertifikat nikah. Kamu harus selalu jagain dia ya. Tuan, ada luka di tubuh Nyonya. Dia nggak bisa mandi. Cukup bersihkan pakai lap saja. Apa kamu mau lakuin sendiri atau... Aku saja. Sudah mendingan belum? Tuan Stephen, terima kasih sudah tolong aku. Aku sudah tidur berapa lama? Maaf, aku malah ketiduran. Kamu tidur lama pun gak apa-apa. Ada luka di badanmu. Kalau mandi pasti sakit. Aku bantu lap badanmu ya. Lap badan? Lap badan, aku bisa lap sendiri. Nurut sama aku. Kamu tiduran saja. Rumornya Tuan Stephen itu dingin dan tak berperasaan, tapi dia lembut banget mengelap badanku. Apa aku beneran gak lagi mimpi? Kamu mau ngapain? Aku mau ngelap punggungmu. Nggak usah. Mukamu merah banget. Kamu pikir yang aneh-aneh ya? Enggak. Aku cuma mau ngelap punggungmu saja. Gak bakal lakuin yang lain. Beneran cuma ngelap punggungku. Kayaknya aku yang sudah salah paham. Mulai dari sekarang, aku nggak akan biarin kamu luka lagi. Istirahatlah. Semua yang terjadi hari ini kayak nggak nyata. Nyonya muda, untuk makan siang kamu mau makan apa? Makan siang? Sup tahu pakai sayur saja gimana? Tahu 2000, sayur 1500. Harusnya cukup ya. Nyonya, kamu sekarang lagi hamil. Makan terlalu sedikit nggak baik untukmu. Kalau gitu, tambahin 1 telur. Baik, Nyonya muda. Kalau Rosa sudah selesai istirahat, aku bakal ajak dia beli baju. Iya. Tunggu, itu makanan buat Rosa ya? Aku mau lihat. Menantuku lagi hamil, kamu malah kasih dia makanan kayak gini. Maafkan aku Nyonya, ini makanan yang dipesan Nyonya muda. Aku gak berani tolak. Dia nggak berani ngabisin uang. Bangunlah, jangan anterin makanannya. Anterin sup burung walet yang biasanya aku makan. Juga panggil para koki dari 10 restoran bintang 5 teratas. Minta mereka buat makanan terbaik lalu antar ke sini. Oh, Rosa, ya ampun. Kamu kenapa tidur di sini? Ayo bangun. Tuan Stephen, aku takut kasurnya jadi kotor. Gadis polos, kamu itu nyonya muda keluarga Kane. Kamu boleh tidur dimanapun. Ibu bikin sup burung walet buat kamu. Kamu makan dulu ya. Sini. Masih panas. Ayo, harusnya sudah nggak panas.
Nggak nyangka anak ini biasanya nggak bisa lembut, tapi dia bisa jagain istrinya. Rosa, mulai sekarang kita ini keluargamu. Jadi nyonya muda keluarga Ken, jangan sampai biarin orang rendahin kamu. Nanti selesai makan, ibu ajak ke mall, kita beli baju. Nyonya, nggak usah. Kamu nurut saja. Baiklah. Rosa, Tuan Stephen, gimana kalau nggak jadi saja? Di sini terlalu banyak orang. tokonya sudah kami sterilkan. Selamat datang Tuan Stephen, nyonya dan nyonya muda. Terima kasih sudah datang. Rosa, ingat ya, nanti kalau kamu pergi kemanapun gak usah antri. Karena kita ini pelanggan istimewa. Maaf, aku nggak sengaja pegang. Pelayannya nggak bermaksud begitu. Barang yang di situ semuanya model biasa, nggak cocok buat menantuku. Bawain semuanya ke sini. Ya. Yang ini sama ini jangan. Bagian sini nggak usah. Bungkus semua koleksi khusus VIC yang ada di sini. Rosa, ayo. Steven, kamu nungguin apa? Cepat gesek kartunya. Tuan Stephen, nyonya, ini terlalu berlebihan. Kayaknya biaya untuk dipanggil ibu masih belum cukup buat menantuku puas. Steven, Di mana barang yang aku minta? Baik, Nyonya muda. Ini kunci villa dekat pantai yang dipilih Nyonya untuk kamu. Dan Tuan Stephen kasih kamu helikopter pribadi. Dan kontrak kepemilikan resminya. Kamu tinggal tanda tangan, semuanya bakal jadi punyamu. Kenapa? Kamu gak suka? Suka, aku suka. Kalau gitu, terima kasih Nyonya dan Tuan Stephen. Masih belum berubah cara panggilnya? Terima kasih Ibu. Sayang. Gak perlu sungkan, istriku. Kamu lagi mikirin apa? Kamu kekanakan banget. Kamu gak pakai sendal. Kalau kamu flu nanti gimana? Tuan, sayang, kamu bilang ibu nyiapin banyak hadiah buat aku. Aku nggak tahu gimana cara balasnya. Minggu ini ulang tahun ibu. Gimana kalau kita pergi ke acara lelang? Beliin dia hadiah. Tapi aku nggak punya uang. Uang suamimu? Ya berarti uangmu juga. Aku cuma mau matiin lampu. Kamu kenapa tutup mata? Kayaknya kamu lagi mikirin aneh-aneh ya? Aku nggak gitu. Tidurlah, istriku. Tuan Stephen sudah datang. Tuan Stephen sudah datang. Sudah datang, sudah datang. Tuan Stephen, katanya kamu jarang datang ke acara seperti ini. Wanita di sampingmu itu pasangan barumu. Dia istri baruku. Dia lebih suka hidup sederhana. Kalau sampai ada foto yang bocor, bahkan satu foto saja, aku akan buat kantor media itu bangkrut. Apa gini rasanya dilindungi sama seseorang? Kamu nyonya yang bakal jalan di sampingku. Rosa,
Jangan takut. Kak Monica, katanya Tuan Stephen juga akan hadir di pelelangan hari ini. Semua orang tahu keluarga Walker dan keluarga Kane sudah berteman lama. Cuma kamu yang pantas jadi pasangan Tuan Stephen. Tentu saja. Hah, itu Kak Stephen. Bentar. Siapa wanita yang ada di sampingnya? Bukannya dia dari sekolah kita, Rosa yang terkenal karena miskin itu? Hah, seorang pengemis. Berani-beraninya deketin Kak Stephen. Benar-benar cari mati. Ayo pergi. Bukannya itu Tuan Stephen. Baru kali ini aku lihat dia datang sini. Jangan-jangan aku salah lihat. Tuan Stephen yang gak suka dekat wanita itu sekarang datang bareng wanita. Nona, area ini khusus untuk tamu VIP. Silahkan duduk sesuai nomor kursimu. Kenapa aku nggak boleh duduk? Orang miskin dan rendahan kayak dia bisa duduk. Kenapa aku nggak boleh? Dia datang bareng Tuan Steve. Kami gak berani tanya. Galeri lelang surya. Sejak kapan jadi seburuk ini? Kucing dan anjing juga bisa masuk ya? Rosa, jangan-jangan di dompetmu bahkan 100.000 pun nggak ada. Kamu kenal dia nggak? Mereka dulu pernah ngerendahin keluarga aku, dan di sekolah suka membuliku. Kamu harus ingat, kalau kamu nggak melawan, cuma bakal buat mereka jadi seenaknya. Lagi pula sekarang kamu nyonya muda keluarga Kane. Gak ada seorang pun yang boleh macam-macam sama kamu. Kamu benar. Selamat datang semuanya di acara lelang Galeri Surya hari ini. Selanjutnya, mari lihat barang lelang nomor 1. Kepala Phoenix emas. Harga awalnya dimulai dari 1 miliar. Tuan Stephen, barang ini pasti sangat berharga. Kita harus dapetin ini. Nona, barang ini kualitasnya buruk. Sekilas saja kelihatan bukan barang bagus. Kamu masih terlalu muda ya. Menurutku, harus sering ikut Tuan Stephen keluar. Orang kampung gak akan pernah berubah. Miskin dan bodoh lagi. Jangan sampai bikin malu di dekat Kak Stephen. Nona, apa kita saling kenal? Kak Stephen, kamu lupa sama aku. Aku putri dari keluarga Walker. Waktu kecil kita pernah main bareng. Kamu lupa ya? Aku nggak pernah ngabisin waktu untuk berusaha mengingat orang yang nggak penting. Kak Stephen, Aku harap kamu jaga ucapanmu. Kalau enggak, proyek kawasan timur yang ayahmu minta-minta dari keluarga Kane itu bisa dilupakan saja. Tuan Stephen, percaya sama aku. Barang ini beneran berharga. Aku nggak asal ngomong. Sayang, kalau lagi sama aku, kamu ngomong apapun aku percaya. Aku keluar dulu mau angkat telepon. Kamu bebas mau ngapain. Aku bakal bantuin. semuanya, kita mulai penawarannya. 15 miliar. Cuma 15 miliar buat bawa pulang barang murah ini. Aku akan memeras uangmu. 20 miliar. 30 miliar. Sudah gila ya? Ngabisin 30 miliar cuma buat kepala Phoenix jelek itu? Kak Monica, kalau emang banyak orang nggak mau barang murahan ini, biar kasih dia saja. Nggak bakal bikin dia mati. 30 miliar pertama, 30 miliar kedua, 30 miliar ketiga. Rosa, bayarnya cuma bisa pakai uang tunai, atau kamu nggak bakal bisa dapat barangnya. 30 miliar. Bagi yang datang ke sini itu bukan apa-apa. Tapi kamu takutnya sudah jual semua tapi tetap nggak mampu. Nona Rosa, kamu mau bayar tunai atau Pakai kartu. Pakai kartu. itu kartu hitam yang cuma bisa dipakai orang yang punya aset ratusan miliar? Di dunia ini cuma ada satu yang punya. Jangan-jangan dia orang kaya yang tersembunyi. Mahasiswa
siswa yang selama ini ambil bantuan mahasiswa miskin berani-beraninya pura-pura jadi kaya. Rosa, jangan-jangan isi kartunya 100.000 pun nggak ada. Apa? Mahasiswa yang nggak punya uang berani juga datang ke galeri lelang surya? Benar-benar konyol. Kartunya asli atau enggak bakal ketahuan kalau sudah digesek. Kartunya nggak bisa. Pembayarannya gagal. Ini kenapa bisa? Apa mesinnya rusak? Nona, gimana kalau ganti kartunya? Tapi aku cuma punya kartu ini. Rosa, barang lelang yang sudah dimenangkan nggak bisa dibatalin. Kamu mau nipu ya? Cepat usir dia. Tunggu! Mereka itu bukannya 4 direktur bank terbesar di dunia. Nona Rosa, jumlah saldo kartumu terlalu besar. Mesin kartu biasa gak bisa akses kartu ini. Sesuai perintah dari Tuan Stephen, kami bawa uangnya untukmu. Kartu itu punya Tuan Stephen. Tuan Stephen di mana? Tuan Stephen? Tentu saja dia malu karena wanita ini, jadi dia pergi. Rosa, kartumu ini kamu curi diam-diam dari Tuan Stephen kan? Jangan asal ngomong, aku nggak gitu. Kalau misalnya enggak, kenapa Tuan Stephen kasih kartu penting ini ke kamu dan dia pergi? Orang rendahan kayak kamu, pasti tangannya gampang kotor. Satpam, usir dia. Lepaskan aku. Kalau mau ngomong bilang saja. Hentikan! Kamu gak apa-apa kan? Untungnya kamu datang. Kak Stephen, wanita ini, dia diam-diam ambil kartu hitammu. Untungnya aku bisa nangkap dia. Kartunya aku kasih ke istriku. Apa kamu keberatan? Apa? Wanita ini ternyata istri Tuan Stephen. Pantas dihabiskan 300 juta beli kepala Phoenix gak guna. Hari ini, siapapun yang mengganggu istriku, satu pun gak akan kumaafkan. Gimana mungkin? Kak Stephen, apa bagusnya dia? Dia siswi termiskin di sekolah kami. Orang seperti dia, siapa yang tahu badannya membawa penyakit apa? Siapa saja yang menghina istriku akan menanggung akibatnya. Jangan sombong. Bahkan kalau Kak Stephen membelamu, gak akan merubah selera burukmu atau fakta bahwa kamu sama gak berharganya dengan barang yang kamu beli. Kamu yakin sekali barang ini gak berharga? Gimana kalau bertaruh? Baiklah, ayo taruhan. Kalau barang ini bukan sampah, aku kasih kamu 1 miliar. Tapi kalau nggak berguna, kamu harus cepatnya meninggalkan Kak Stephen dan keluar dari sini. Baiklah, jangan menyesal. Dia benar-benar menghancurkan kepala Phoenix yang baru dia beli. Rosa, jangan bilang kamu menyesal beli dan menjadi gila karena kaget. Ada kepala Phoenix lagi di dalamnya. Tunggu, kalau gak salah, ini seharusnya kepala Phoenix Millennium kuno, harta yang tak ternilai harganya. Sudah hilang sekian lama. Pernah ada yang menawarkan 100 miliar untuk mencari kepala Phoenix ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gimana mungkin benda ini harta berharga? Nona, kamu nggak tahu. Beliau profesor dari lembaga arkeologi. Penilaiannya nggak mungkin salah. Nyonya Rosa, bolehkah aku beli dengan harga tinggi? Benda ini mempunyai nilai penelitian yang luar biasa. Soal menjualnya atau enggak itu terserah kamu. Jangan memaksakan diri. Nggak terpaksa. Kalau begitu, donasikan saja pada lembaga arkeologi. Lagi pula benda ini berharga untuk sejarah arkeologi. Oh, terima kasih Nyonya Rosa. Nyonya Rosa selain cantik juga baik hati. Aku nggak tahu istriku sehebat ini. Tunggu, Monica Walker. Kamu nggak lupa taruhan kita kan? Kapan kamu mau kasih aku 100 miliar? Kak Stephen, berdasarkan hubungan antara keluarga kita, membicarakan uang membuat jarak. Uangku, uangnya Rosa.
Lagi pula, Nona Monica dan aku nggak dekat kan? Monica, silahkan. Aku nggak peduli kamu siapa, posisi Nyonya di keluarga Kane harus jadi milikku. Berikutnya, barang nomor 2, karya dari Maestro Nasional Martin Landon. Inilah 8 Dewa Gunung dan Laut. Penawaran mulai dari 1 miliar. Ibu paling suka karya dari Guru Martin. Gimana kalau belikan untuk hadiah ulang tahun? Enggak, lukisan ini palsu. Oh, apa yang membuatmu berkata begitu? Lukisan Guru Martin, goresannya halus dan memperhatikan harmoni warna. Tapi lukisan itu, goresannya terlalu berat dan komposisi warnanya berantakan. Sekali lihat kelihatan itu tiruan. Aku nggak sangka Rosa tahu begitu banyak soal lukisan. Banyak yang kamu nggak tahu tentang aku. Aku kelepasan dan sekarang aku pamer di depan Tuan Stephen. Maaf Tuan Stephen, aku cuma bercanda. Bodoh. Di hadapanku, kamu nggak perlu menahan diri. Imut sekali. Di depan orang lain, aku boleh seperti ini juga. Tentu saja. Sekarang kamu istri dari Stephen Kane. Kamu nggak perlu lihat ekspresi apapun. 3 miliar. Bukannya kamu bilang lukisan ini palsu? Kenapa beli? Aku cuma pura-pura menawar. Monica pasti akan bersaing denganku. Ketika harganya sudah tinggi, dia akan berakhir membayar sangat mahal untuk lukisan palsu. Gak sangka, istri kecilku semakin lama semakin menarik. Kamu menginginkannya ya? Aku nggak akan biarkan kamu memilikinya. 3,1 miliar. Aduh, lukisan ini kelihatan sangat berharga. Aku menawar 5,1 miliar. Nyonya Rosa melakukan sesuatu dengan berbeda, langsung menawar 2 miliar lebih tinggi. Tuan Stephen sangat memanjakan dia. Kak Monica, aku dengar Ibu Kara suka karya Guru Martin. Kalau kamu memenangkan ini dan kasih ke Ibu Kara sebagai hadiah ulang tahun, dia pasti akan melihatmu dengan berbeda. Lalu, kamu nggak perlu khawatir tentang Rosa sama sekali. 6 miliar. Nyonya Rosa, apa Anda akan lanjut menawar? Karena dia sangat menginginkannya, biar dia memilikinya. Rosa, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang berani menantang aku. Biarpun itu orang atau lukisan, harus menjadi milikku. Hei, menurutmu kalau Monica tahu dia membeli lukisan palsu, apa yang akan dia lakukan? Aku nggak peduli tentang dia. Yang aku ingin tahu, istri kecilku punya banyak kemampuan. Jadi kenapa dia sangat menyedihkan sebelumnya? Semua uang yang aku hasilkan diambil oleh ibuku. Tapi sekarang nggak apa. Aku mendapat 1 miliar hari ini. Aku akan mengembalikan 300 juta untuk membeli kepala Phoenix. Kekanakan, ceroboh dan impulsif. Simpan uangnya untukmu sendiri. Rosa, denganku, kenapa bertingkah terlalu sungkan? Aku nggak akan begitu lain kali. Oh iya, mahkota Phoenix sudah dikirim ke lembaga arkeologi. Hadiah ulang tahun ibu gimana? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan sesuatu. Jangan, gimana pun juga aku harus menyiapkan hadiah untuk ibu. Rosa sangat perhatian. Sudah larut. Cepat istirahat. Apa ini disiapkan untukku? Kamu suka? Iya, aku suka sekali. Aku akan menata bunganya. Biar pelayan saja yang mengurusnya. Aku belum terbiasa menyuruh orang lain. Apa aku harus belajar memerintah orang? Ya, cuma dengan begitu kamu bisa merubah pola pikirmu yang gak tegas. Kamu tuan dari dirimu sendiri. Kamu gak perlu takut siapapun. Aku punya cara yang bisa merubah pola pikirku itu. Apa akan kamu lakukan?
Pergi dan rangkai bunga itu untukku. Aku? Merangkai bunga? Untuk merubah pola pikir yang gak tegas, harus dimulai dari kamu yang berada di puncak kekuasaan. Aku nggak sangka. Kamu seperti rubah kecil. Apa kamu gak mau? Sesuai perintahmu, Nona. Dia sangat tampan. Nona melihatku. Apa memikirkan akan melakukan sesuatu? Enggak, bunganya sudah selesai dirangkai. Apa kamu mau pergi dan tuangkan aku segelas air? Aku tarik kembali apa yang aku katakan. Aku ulangi. Tuangkan aku segelas air. Ya, aku juga mau jeruk yang sudah dikupas. Hei, jangan sampai ada lapisan serat putihnya. Apa aku terlalu banyak menuntut? Terlalu banyak menuntut itu bagus. Kalau kamu nggak kasih sedikit pun, aku nggak bisa meminta lebih. Baiklah, kupas jeruknya. Aku nggak sangka kalau aku bisa menyuruh putra mahkota kota ini. Nona, apa kamu puas dengan pelayan ini? Puas, sangat puas. Jadi, apa aku boleh minta sedikit upah? Aku ngantuk. Kamu juga harus tidur. Besok kita masih harus datang acara ulang tahun ibu. Rosa, aku akan tunggu sampai hari di mana kamu siap. Tante, masih ingat aku? Aku Monica. Ayah pergi perjalanan bisnis, jadi dia menyuruh aku untuk merayakan ulang tahun Anda. Putri keluarga Walker, nanti sampaikan salam pada Tuan Zender. Tentu saja. Hari ini Ibu, selamat ulang tahun. Anak baik, kemari. Biar kuperkenalkan pada semuanya. Ini nyonya keluarga kami, Rosa Morris. Jadi ini Nyonya, kita dengar Ibu Kara sering menyebutnya. Melihatmu hari ini, kamu dan Tuan Stephen benar-benar pasangan serasi. Terima kasih semuanya. Bagaimanapun istriku pendiam dan pemalu. Sifatnya sombong sekali. Kampungan ya kampungan, dia nggak akan pernah jadi burung phoenix. Tante Kara, aku dengar dari ayah, kamu sangat suka karya Guru Martin. Beberapa waktu lalu aku secara khusus menawar lukisan 8 dewa gunung dan laut. Aku ingin menghadiahkan padamu hari ini. Jadi Nona Monica yang menghabiskan 6 miliar di galeri lelang surya membeli lukisan itu. Untuk Ibu Kara, benar-benar sebuah hadiah, sangat perhatian. Monica, kamu menghabiskan terlalu banyak. Lukisan ini nggak kelihatan asli. Rosa, berhenti omong kosong. Siapa saja yang mengerti lukisan tahu warnanya berantakan. Goresannya terlalu dalam. Ini jelas bukan karya Guru Martin. Orang seperti kamu nggak pernah menyentuh mahakarya asli. Kamu pernah lihat yang asli dan kamu berani bertingkah sok tahu. Rosa menantuku, Nona Monica, apa kamu menghina keluarga Ken gak punya pengetahuan? Pengawal, bawa karya yang asli dari Guru Martin di ruang kantorku. Baik. Kamu masih bilang warna di lukisan ini salah. Dan lukisan milik Nona Monica jelas lebih kasar.
Ya, mungkin Guru Martin hari itu lelah. Mudah membedakan yang asli dan palsu. Setiap Guru Martin menyelesaikan lukisan, dia menggunakan kuas spesial untuk menulis namanya. Asli atau palsu, sinari dengan senter dan kamu akan tahu. Tapi nggak ada yang pernah dengar kalau guru punya kebiasaan seperti itu. Tentu saja kamu nggak tahu. Kecuali orang terdekat. Guru nggak pernah kasih tahu ke orang luar. Rosa, jangan mengungkit rumor asal-asalan yang kamu dengar dan membicarakannya di sini. Apa kamu nggak malu? Asli atau palsu? Kamu bisa tahu setelah lukisan ini. Benar ada tanda tangan Guru Martin. Tapi yang dibeli Nona Monica nggak ada. Apa ini benar palsu? Nggak mungkin. Apa kamu bilang kalau Guru Martin melukis secara pribadi dan kasih aku yang palsu? Menantuku, kamu pintar sekali. Sayang sekali, Nona Monica menghabiskan uang yang sangat banyak untuk membeli lukisan palsu. Rosa, kamu sengaja. Kamu sudah tahu sejak awal kan? Ini rumah keluarga Kane. Kalau kamu berani berulah lagi, keluar. Rosa, kalau kamu sangat bangga pada dirimu, keluarkan hadiah yang kamu siapkan untuk Tante Kara. Dan biarkan orang lain lihat. Apa yang aku kasih pada ibu, sesuatu yang aku lukis sendiri. Oh, mari kita lihat. Bawa kemari. Ya ampun, Rosa. Lukisanmu indah sekali. Aku menyukainya. Hah, sudah kuduga. Tanpa uang Kak Steven, kamu membawa sesuatu yang gak berharga sebagai hadiah. Tunggu, lukisan ini mungkinkah lukisan murid Guru Martin? Karya Rose. Lukisannya? Gimana bisa lukisan murid Guru Martin? Betul, kamu gak salah. Rosa gak pernah muncul ke publik. Lukisan yang beredar di pasar cuma beberapa saja. Itulah kenapa harganya sangat mahal dan sangat sulit didapatkan. Justru karena itu, hal ini mendorong banyak orang mempelajarinya dengan semangat. Kalau nggak salah, goresan ini sangat kuat, warnanya tajam, khususnya karena membawa unsur pengajaran Guru Martin. Jadi gaya artistiknya sangat mirip dengan karya Guru Martin. Aku gak sangka Nyonya Rosa sangat berbakat. Bersama dengan Tuan Steven sungguh pasangan yang kuat. Selamat Ibu Kara, Anda benar-benar diberkati. Dengan adanya Rosa, seluruh keluarga kami diberkati. Aku nggak sangka istriku kasih kejutan hari ke hari. Tuan Steven, semua orang melihat. Lukisan ini jelas palsu. Rosa sama sekali bukan murid dari Guru Martin. Lihat lukisan ini. Jelas-jelas ada di museum pribadi orang lain. Kenapa lukisan ini kelihatan gak asing? Aku lihat satu kali di museum itu. Aku yang melukisnya dengan tanganku sendiri. Gimana bisa palsu? Yang ada di tangan Ibu Kara yang asli. Jadi kalau begitu, Rosa mencuri dari museum pribadi seseorang. Pencuri seperti kamu harusnya dibawa ke polisi dan menerima hukuman. Rosa nyonya di keluarga Kane. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Guru Martin datang! Anak muda ini... Ibu Kara, aku murid termuda dari Guru Martin. Guruku rambat di jalan kemari. Dia minta aku membawakan ginseng dan lotus dari timur sebagai ucapan ulang tahun. Mengerti. Terima kasih, Guru. Sangat pengertian. Ambil ini. Karena kamu murid Guru Martin, kamu pasti bisa mengenali karya dari sesama murid. Rose? Tentu saja. Kenapa anak ini di sini? Tuan Steven, kamu nggak apa? Kakak senior? Kamu panggil Rosa kakak senior? Ya, kakak seniorku Rose. Jadi lukisan ini benar dibuat oleh dia? Dia ada di sini, apa ada pertanyaan? Anakku, ibu nggak pernah sangka kamu sangat berbakat. Jadi, kamu benar pelukis terkenal, Rose. Tentu saja, kakak senior, murid guru yang paling disayang. Semua orang tahu Guru Martin jarang menerima murid. Dan di bawahnya cuma ada Rose, satu-satunya murid. Dan kamu? Siapa kamu? Apa Rosa membayarmu untuk berakting? Perkataan Nona Monica benar juga. Aku punya teman dekat yang mengenal Guru Martin dengan baik. Dan dia nggak pernah dengar ada murid yang seperti ini. Betul sekali. Semua orang tahu guru jarang menerima murid.
Kamu perlu bakat yang luar biasa dulu dan latar belakangmu harus bersih agar bisa diterima. Tapi aku dengar latar belakang keluarga Rosa nggak bagus. Ya, guru sudah pensiun lama. Dia menghabiskan banyak harinya berkeliling. Kami jarang bertemu dengannya. Temanmu itu punya kapasitas apa bisa dekat dengannya? Kamu brengsek. Gimana guru bisa punya murid dengan mulut kasar sepertimu? Adikku bicara belak-belakan. Tapi semua yang dikatakan benar. Rumor yang beredar karya Guru Martin diwariskan ke pria bukan wanita. Sebab itu Rose mungkin saja nama samaran pria. Betul sekali. Aku pernah melihat Guru Martin dari jauh satu kali. Ada pria yang berdiri di sebelahnya. Semua orang berkata itu adalah Rose. Akting kalian hari ini direncanakan olehmu. Murid kecil ini baru saja bilang, Guru Martin dalam perjalanan kemari, belum ada yang pasti. Aku harap semuanya bisa menjaga mulutnya. Aku nggak mau dengar ada yang menghina istriku bahkan sedikit. Kak Steven, sihir apa yang dia kasih ke kamu? Mencuri lukisan dari museum cuma satu kejahatan. Ini bisa membuat dia dipenjara beberapa tahun. Aku mau lihat siapa yang berani menangkap murid kesayanganku. Guru Martin yang sudah pensiun sampai datang ke tempat ini. Ibu Kara, aku datang tanpa undangan dan mengganggu Anda. Guru Martin, kedatangan Anda kehormatan bagi kami, keuntungan buat kami. Maaf, kami nggak memberi Anda sambutan. Guru Martin, Anda datang di waktu yang tepat. Ada seorang wanita yang nggak tahu malu yang mengaku sebagai muridmu. Bertingkah sombong di sini, bahkan mencuri lukisan dari museum pribadi. Mengaku kalau dia melukisnya sendiri. Betul, lukisan ini benar dilukis oleh muridku Rose yang juga Rosa. Apa maksudmu? Aku sudah tua dan buta sampai tidak bisa mengenali karya muridku sendiri. Apa? Rosa itu benar Rose. Guru, kamu datang. Ibu Kara, anak ini sangat berbakti. Dia tahu kamu suka kaligrafi dan lukisan. Jadi dia minta aku datang menghadiri acaramu dan membawa dia kecil ini. Karya asli memang berbeda. Lihat perbedaan keduanya. Yang asli nggak bisa dipalsukan dan yang palsu nggak akan mungkin seperti aslinya. Tapi Guru Martin, bukannya kamu punya aturan nggak menerima orang asing sebagai murid? Pertama kali bertemu Rosa, aku merasakan bakat yang kuat darinya. Ternyata aku nggak salah. Dia sangat berbakat, jadi aku menerima dia sebagai muridku. Lagi pula, dia mirip dengan teman lamaku, anak dari Handi dan Martha. Handi orang terkaya di kota awan, kepala keluarga Morris, tapi ku dengar mereka sekeluarga ditimpa musibah. Tuan Handi meninggal di tempat, untungnya istrinya bisa diselamatkan. Betul sekali, mereka memiliki seorang putri. Sayangnya, keberadaannya nggak diketahui. Nggak ada yang tahu dia hidup atau mati. Gimana juga, keluarga mereka nggak pernah berhenti mencari putri mereka. Dia memiliki tanda lahir, bentuk hati di lehernya. Tanda lahir berbentuk hati di leher? Sepertinya aku pernah melihatnya. Tuan Stephen, aku sudah lama nggak ketemu guru. Boleh aku bicara dengannya? Kamu nggak perlu tanya padaku semuanya. Lakukan apa yang kamu mau. Kalau gitu aku pergi dulu. Nona, teman Anda sudah datang. Rencanamu yang pintar itu menghabiskan uangku hanya untuk membeli lukisan palsu. Bahkan aku menghadiahkannya untuk Ibu Kara. Apa kamu nggak tahu betapa malunya aku? Kak Monica, kami nggak tahu sebelumnya. Jangan khawatir, aku masih punya rencana lain. Kak Steven memperlakukan Rosa seperti harta yang berharga. Rencana apa yang bisa berhasil? Semua di sekolah tahu, ibunya lebih sayang anak laki-laki daripada perempuan. Kakaknya seperti orang bodoh, kenapa nggak kita mulai dari ibu dan kakaknya? Aku dengar kakaknya kecanduan berjudi belakangan ini. Kita bisa mendorong dia lebih jauh. Dan setelah keluarga Rosa terlibat skandal, pasti akan mempengaruhi seluruh saham keluarga Kane. Aku mau lihat, apa ada anggota keluarga Kane yang membiarkan hal ini? Saat itu, walaupun Tuan Stephen mau membela dia, dia harus mempertimbangkan kepentingan seluruh keluarga. Setelah Rosa dipermalukan keluarganya, dia akan segera ditendang dari keluarga Kane. Baiklah, kita lakukan dengan caramu.
Aku nggak mau main, aku selesai. Hei! Kamu boleh pergi kalau mau. Tapi bayar hutangmu dulu. $1 miliar? Bukannya aku cuma minjam 500 juta? Ini pemerasan! Kamu mau apa? Bicara sekali lagi kalau berani. Aku salah. Aku nggak punya uang. Gimana kalau kasih aku 3 hari? Waktu dan waktu. Nunggu uangmu berarti menunggu selamanya. Hah? Bukannya kamu sering bilang, kakakmu sudah menikah dengan anak keluarga Kane. Pinjam uang padanya. Baiklah. Tapi kamu cuma punya 3 hari. Kalau 3 hari lagi belum bayar, kamu tahu akibatnya. Katakan, tidur dengan rambut basah lagi? Apa hukumanmu? Nggak akan kuulang. Sepertinya kamu masih belum percaya aku. Kamu nggak kasih tahu aku bahwa kamu murid Tuan Martin London. Kamu nggak tanya. Lehermu menarik. Seram. Jangan-jangan kamu vampir. Kalau menutup pihak lagi, akan lebih seram lagi. Akan ku kasih tahu semuanya. Gimana kamu bisa kenal Tuan Martin? Saat aku kecil, aku makan sedikit potong daging, lalu aku diusir oleh ibuku. Saat aku hampir mati kelaparan, guru menolongku. Karena aku sangat sengsara, dia membawaku. Selama ini, semua uang hasil kerjaku untuk ibu. Karena aku masih kecil, dia pakai uangnya untuk adikku. Kalau nggak ada guru, mungkin sekarang aku nggak akan hidup. Ibumu begitu sejak kecil? Benar. Waktu kecil, aku pernah demam tinggi. Aku lupa ingatan sebelum umur 6 tahun. Tapi sejak 6 tahun, terus seperti itu. Aku nggak mau bahas. Aku mau tidur saja. Tidurlah. Ayo. Beberapa hal harus kuurus. Tanyakan pada Tuan Martin, apa putri konglomerat di Kota Awan punya tanda lahir ini? Maaf Nyonya, Nggak apa-apa. Bibi kenapa terlihat khawatir? putriku mendadak sakit. Aku harus kerja cepat dan pergi. Tapi aku malah ceroboh dan menabrak Nyonya. Begini saja, ku bantu kerjakan tugasmu. Bibi pergi saja. Aku bosan di rumah sendirian. Akan kujelaskan pada Tuan nanti. Terima kasih Nyonya. Rosa sedang apa? Aduh, aku kaget. Nggak apa-apa. Aku kaget. Nggak apa-apa. Nggak apa, jangan panik. Dasar kamu, gimana nggak khawatir? Sekarang kamu nyonya muda di keluarga Kane, sedang hamil keturunan keluarga. Jangan terjadi hal buruk. Berani sekali kalian membiarkan dia bekerja.
Steven, aku sendiri yang mau. Jangan marah. Rosa, masuk keluarga ini bukan untuk bekerja. Tahu kan? Aku tahu, tapi anak Bibi Wina sedang sakit. Dia terburu-buru. Aku belum merasakan kasih ibu dan aku tahu rasanya nggak ada sosok ibu saat aku sakit. Kamu jangan marah lagi. Rosa lahir di keluarga seperti itu, tapi tumbuh dengan baik dan dewasa. Kasihan kamu. Kamu larang aku bantu Bibi Wina, tapi kamu dan ibu sibuk. Aku bosan di rumah, merasa lapuk. Aku ingin bekerja lagi. Dengan kondisimu, gak cocok. Aku akan menjaga diriku. Lagian, ada kamu. Baik, aku setuju. Tapi, harus di grup Kane. Baik, tapi jangan bilang bahwa aku istrimu. Kalau enggak, mereka nggak mau jadi temanku. Terserahmu, leluhur kecil. Tunggu, aku harus bertemu Rosa. Jangan sampai dia dirundung orang. Tunggu, aku harus bertemu Rosa. Jangan sampai dia dirundung orang. Kamu siapkan seragam tukang bersih-bersih. Harus kupantau langsung menantuku sendiri. Baik. Menantuku sangat cantik. Dasar bocah tuli. Ku bilang jangan berjudi, jangan berjudi. Sekarang kamu hutang miliaran. Meskipun aku ibumu menjual darah pun gak cukup. Kenapa ibu menasihatiku? Bukannya ada jalan itu. Dia menikahi keluarga kaya dan sekarang meninggalkan kita berdua. Johan, katamu kita datang ke grup Kane bisa menemukan si Jalang itu. Kalau nggak ketemu, temui Tuan Stephen. Lagi pula, Rosa, anak keluarga Morris. Kakak bayar hutang adik, itu wajar. Kamu benar. Gadis Jalang menikahi anak keluarga kaya dan hidup enak sendiri. Najis, jangan harap. Dasar nenek tua membuat baju baruku kotor. Kamu nggak bisa gantikan seumur hidup. Pria muda, siapa namamu? Dari divisi mana? Bicara kasar sekali. Tukang sapu rendahan. Pantas untuk tahu nama anakku. Ku kasih tahu. Aku ibu dari istri pemimpin grup Kane. Tukang sapu omong kosong, jangan menghalangi. Pergi! Ibu? Ibu, nggak apa? Nggak apa. Rosa, kenapa kamu malah membela tukang sapu bau ini? Akulah ibu kandungmu. Kalian sedang apa? Kenapa? Menikahi pria kaya? Melupakan kami? Sudah nggak kenal lagi? Aduh. Anak kampung ini nggak bisa jadi anak mewah. Kamu ini ya, sudah jadi kaya sekarang, bukannya kamu keluar dan bersosial dengan orang-orang kaya. Hah? Malah bergaul dengan tukang sapu seperti dia. Entah keberuntungan apa yang kamu punya, bisa menikahi Tuan Stephen. Memang, di belakangnya, kamu suka belajar cara gimana untuk menggoda pria. Jadi Tuan Stephen bisa lebih suka padanya. Tutup mulutmu. Johan, kamu tahu kenapa hidupmu nggak berhasil? Hidupmu nggak lurus. Kamu pikir semua orang di dunia sepertimu. Sebenarnya kamu cuma sampah masyarakat. Beraninya bicara begitu padaku. Ucapanku salah. Orang sepertinya hidup memuaskan pria selamanya. Kamu begitu. Sebenarnya kamu cuma gadis jalang. Jauhkan tangan kotormu dari Rosa. Dua orang rendahan membela satu sama lain. Oke, cuy. Jilat ini sampai bersih dan kumaafkan. Johan, sedikit lebih hargai aku. Ini ibu menantuku. Apa katamu? Tukang sapu bau ini ibu menantumu? Ku antar ke rumah sakit.
Tunggu. Berarti kamu cuma bohong saat kamu bilang kamu menikahi Tuan Stephen. Siapa suamiku bukan urusanmu. Lepaskan. Rosa, sungguh nggak tahu malu. Dipermainkan pria lain dan masih bohong kalau menikahi Tuan Stephen. Gawat. Gimana cara anakku bayar hutangnya? Rosa, siapapun suamimu itu, sampai sekarang dia belum kasih kita hadiah seserahan. Dengarkan, suruh dia kirim seserahan hari ini. Lepaskan! Kalian berdua sungguh nggak wajar. Seserahan itu untuk Rosa. Apa kaitannya dengan kalian? Ini urusan keluarga. Nenek tua sepertimu diam saja. Wanita lahir melayani adiknya. Uang miliknya harusnya semuanya menjadi milikku. Untuk apa? Wanita punya uang sebanyak itu. Putri menantuku bukan pohon uang kalian. Kalian gak bersyukur dibantu orang lain. Dengarkan, ini kantor grup Kane. Tukang sapu bau sepertimu nggak pantas mengaturku di sini. Rosa! Baiklah, kalau kalian buat masalah lagi, ku habisi kalian. Ibu! Kenapa? Mau ambil sapu untuk lawanku? Nenek tua, sudah selama ini tenang saja. Kakakku pasti dapat sesuatu. Cepat berikan uang padaku. Pak Stephen datang! Hati-hati. Tempat apa ini? Bertengkar di luar saja. Mana Stephen? Kamu siapa? Aku nggak tahu. Pak Stephen ada urusan, segera datang. Saya manajer baru di grup Kane, secara khusus menyambut istri Pak Stephen. Aku ingin tanya, seorang tukang bersih-bersih berani menyebut nama Pak Stephen? Berani sekali kamu. Siapa aku? Aku ibu kandung Stephen. Cepat, seret dua orang ini keluar. Seorang tukang sapu bau berani bicara omong kosong. Rosa Morris, cepat bawa dia ke rumah sakit untuk periksa. Mungkin karena dia miskin, dia jadi gila. Kamu ibu Pak Stephen. Gimana kalau aku ayahnya? Ku kasih 3 detik. Keluar dari sini. Atau kalau menghalangi istrinya, ku habisi kalian. Baiklah, kamu tunggu saja. Akan kuhubungi Stephen sekarang. Kalian gak akan bisa kabur. Coba, cepatlah. Kalau datang karenamu, aku akan merangkak seperti anjing. Kalau bukan karenamu, kalian berdua harus berlutut dan sujud padaku. Rosa, telepon. Coba. Nggak diangkat, Bu. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Mungkin dia sedang sibuk. Masih saja pura-pura. Kalau kami nggak kemari, aku dan adikku nggak akan tahu tentang ini. Dasar tukang sapu, berani berpura-pura menghubungi Pak Stephen. Kamu punya nyali yang besar. Tampaknya aku harus kasih kamu pelajaran sekarang juga. Kamu berani berteriak keras. Berlutut mohon dengan keras. Semua berhenti. Ayo, lihatlah. Suamimu yang entah jadi kurir atau jadi tukang bangunan ini datang. Berani mengaku sebagai Tuan Stephen. Stephen, tolong aku. Tuan, kenapa kemari? Ada yang mengaku jadi ibu dan istrimu. Jadi kuhukum mereka. Oh! Tangan mana yang menyentuh mereka? Berani sekali. Sungguh Tuan Stephen. Tuan, aku salah. Aku nggak tahu mereka ibu dan istrimu. Tolong ampuni aku. Seret dia keluar. Masukkan daftar hitam. Baik, Tuan, jangan Tuan. 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 Tuan, aku adik Rosa. Tadi salah paham. Johan. Sekarang giliran kalian.
Luka Rosa yang kalian sebabkan Akan kubalas pada kalian berkali-kali lipat. Tuan Stephen, aku membesarkan Rosa dari kecil sampai sekarang. Kenapa Tuan? diam. Sebenarnya kamu bukan ibu kandung Rosa. Stephen, apa maksudmu itu? Tuan Martin, bawa orang keluarga Morris kemari. Kami menyambut nona muda pulang. Aduh, Tuan Stephen, Rosa ini dikandung 10 bulan dan dilahirkan olehku. Mana mungkin aku bukan ibu kandungnya? Kamu pantas disebut ibu. Kejam sekali. Kalau Rosa nggak beruntung, kamu sudah akan menyiksa dan membuatnya lapar. Ucapan Nyonya benar. Sekarang, Rosa pewaris dari keluarga terkaya di kota Awan. Sang nona besar. Mana mungkin dia putri dari orang kampung? Stephen, apa yang dia katakan itu benar. Aku pernah lihat tanda lahir itu di lehermu. Lalu ku gambar itu. Dan ku kirim ke Tuan Martin. Apa sama dengan pemilik nona keluarga Morris? Aku menyelah. Izinkan aku mencocokkan tanda lahir nona. Sama persis dengan milik Nona. Ternyata ini sungguhan. Ini uang. Putuskan hubungan dengan Rosa. Bawa ini uang ini dan cepat keluar. Aduh, baiklah, kami bawa dan pergi. Tunggu. Jangan dikasih. Kami bawa. Jangan dikasih. Aduh, Rosa, apa maksudmu itu? Benar. Ibu sudah membesarkanmu susah payah. Kau harus kasih. Kenapa berhati dingin? Kamu masih manusia. Susah payah. Maksudmu meninggalkanku di luaran dan gak peduli aku kelaparan atau pakai uangku untuk beli mobil? Atau saat memanfaatkanku sebagai mesin uang? Aduh, Rosa, kamu salah paham. Ibu sungguh punya alasannya. Selama ini ibu selalu mengambil uangku untuk Johan. Aku sudah baik pada kalian. Jangan berani minta uang padaku lagi. Istriku, sudah dewasa. Kamu ingat atau enggak, didikan untukmu, toleransi, cuma membuatmu lebih dirundung. Nggak tahu diri. Selama ini makan dan pakai dari kami. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Seret mereka keluar. Beri mereka pelajaran, agar mereka gak bisa lupa. Baik. Tuan, jangan. Jangan seret aku. Guru, aku sungguh pewaris dari keluarga kaya. Benar. Mereka itu nggak ada hubungan darah denganmu. Ibu kandungmu adalah nyonya besar yang paling terhormat di kota ini. Ini menyangkut keluarga Rosa. Tolong lebih rinci lagi, Pak. Selama ini keluarga Morris sungguh nggak pernah berhenti mencari putri mereka. Terutama Ibu Rosa menangis setiap malam. Bahkan dalam mimpinya, ia mencari orang dengan tanda lahir itu. Begitu lihat gambar Stephen, langsung kukabari dia. Dan dia bilang, pasti nggak salah lagi. Kamulah putrinya. Dia bisa dipercaya. Tentu. Nyonya sudah menurunkan perintah untuk membuat pesta menyambutmu kembali di Hotel Yulan. Sekarang beliau di luar negeri. Saat pesta, pasti kalian bertemu. Mulai sekarang Rosa akan punya ibu yang menyayanginya. Punya status bangsawan terhormat dan banyak perhatian. Rosa dasar gadis murahan. Kenapa bisa memiliki Kak Stephen dan status tinggi itu? Hidupmu gak akan tenang. Aduh, berhenti. Dia putraku satu-satunya. Kumohon kalian. Sudah kukasih waktu untukmu, tapi kamu gak berguna. Kasih waktu lagi. Kamu nikah? Aku punya bisnis. Kalau berhasil, semua hutangmu akan bersih. Kalau berhasil, semua hutangmu akan bersih. Sungguh?
Apa tujuanmu? Kenapa harus kujelaskan padamu? Kalian nggak perlu. Tapi aku nggak tahu bawahanku akan berbuat apa kalau kalian nggak bayar. Jangan lukai dia. Bu, jangan macau. Apapun perintahmu akan kulakukan. Kutanya, apa Rosa sungguh putri kandungmu? Itu... Ku jawab. Jangan lukai anakku. Rosa Morris. Dia, saat dia masih kecil, aku memungutnya ke rumah. Begitu, aku demi putraku, kupungut Rosa yang hampir mati ke rumahku. Aku nggak tahu dia nona muda keluarga Morris. Bukan. Rosa Morris memang anak kandungmu. Aku mau buat Rosa nggak pulang ke keluarganya. Dia putri konglomerat kota awan. Apa yang kulakukan? Habislah aku kalau mereka sampai tahu. Turuti saja apa yang kusuruh. Sisanya serahkan pada aku. Sudah kusuruh orang menyongkok klinik untuk fabrikasi akta lahir Rosa. Kalian harus ngotot bahwa Rosa putri kandungmu. Tanda lahir di lehernya cuma tanda lahir palsu. Dengan itu Rosa pasti dibenci keluarga Morris. Tuan Stephen gak akan percaya wanita pembohong. Bukannya ini yang kalian mau kan? Orang seperti kalian, egois dan serakah. Gimana bisa kamu biarkan Rosa menelantarkan kalian dan hidup dengan nyaman? Nona muda, masalah ini terlalu berbahaya. Kalau keluarga Morris tahu, maka hidup kita akan berakhir. Masalah ini bukannya utang anakku, cuma sedikit. Kamu sudah memikirkannya kan? Uang urusan mudah. Kamu tahu cara menaikkan harga. 10 juta untuk awal. Aku jelaskan padamu. Di sini ada 50 juta. Kalau kamu selesai dengan baik, aku kasih 50 juta lagi. Rahasiakan ini kubur dalam perutmu. Nona muda, jangan cemas. Kupastikan Rosa hancur sepenuhnya. Kamu mikirin apa? Katakan padaku, di pesta saat ibu kandungku melihatku, apa dia nggak mau aku? Kenapa mikir begitu? Aku nggak cantik, aku nggak tahu tata krama, dan aku nggak berpengalaman. Kamu pikir saat dia lihat aku, dia akan kecewa? Rosa, aku nggak izinkan kamu bicara seperti itu. Kamu baik dan pintar, dan kamu juga murid Tuan Martin. Semua menyukaimu. Sungguh? Kapan aku bohong padamu? Maka di antara semua orang, apa itu termasuk kamu juga? Tentu enggak. Masuk akal. Orang seperti Tuan Stephen sangat berpengaruh dan bangsawan. Mana mungkin dia suka sama orang sepertiku? Bukan gak suka. Tapi aku terpesona, Rosa. Kamu seperti sinar bintang. Gak peduli kapan, mataku selalu mengarah padamu. Aku cinta kamu, bukan karena kamu baik dan pintar, tapi karena aku cinta semua tentangmu. Hati ini berdegup cuma untuk kamu. Gak peduli kamu pewaris keluarga Morris atau bukan, satu-satunya yang di sampingku cuma kamu. Gak peduli apapun, aku selalu di sampingmu. Stephen, Aku di sini. Kenapa semangat sekali hari ini?
Karena kamu yang memperlakukan aku terbaik dan yang paling cinta aku. Ingat kata dokter saat periksa kehamilan? Hindari beberapa makanan dan banyak istirahat. Juga Apalagi? kamu cuma bisa tidur bersama setelah 3 bulan. Sudah berapa bulan ini? Perlu aku ingatkan kamu, Nona? Kamu mau itu? Kalau itu kamu, aku mau semua. Tuan Stephen, soal Nona menikah, mereka mulai... Terlalu percaya diri. Cari orang untuk mengawasi. Jangan bangunkan Nyonya. Kalau dia bangun dan tanya, bilang aku ada urusan. Saat itu selesai, aku kembali ke pesta ketemu dia. Baik, Nyonya, kamu bangun. Di mana Tuan Stephen? Tuan sedang ada urusan. Dia akan kembali sebentar untuk pesta kembalimu. Gaun spesial sudah dipersiapkan untuk kamu pilih. Rosa, Ibu, bukannya ini terlalu berlebihan? Rosa yang baik. Kenapa masih berdiri sana? Nggak bantu Nyonya berpakaian? Martin, terima kasih. Aku bisa bertemu putriku. Rosa ini sudah menderita bertahun-tahun. Mulai sekarang, rawat dia dengan baik. Selama waktu ini, kita berutang pada Ibu Kara. Bahkan kita nggak tahu gimana berterima kasih. Mulai dari sekarang, Rosa merasakan perlindungan dari keluarga Morris dan Kane. Dia akan hidup tenang 100 tahun. Kita harus menjaga dia dengan baik. Selamat datang semua, sudah datang ke pesta kembalinya putriku. Setelah 10 tahun, akhirnya bertemu putri tercintaku. Hari ini aku akan buat Rosa jadi orang dihormati di sini. Rosa, kamu sudah menderita lama. Sekarang gak ada yang ganggu kamu. Hari ini, selain merayakan kembalinya putriku, ada satu hal lagi. Aku akan serahkan seluruh keluarga Morris kepada Rosa. Mulai sekarang, dia tanggung jawab untuk keluarga Morris. Rosa, kamu penipu. Pura-pura jadi keturunan keluarga kaya berdiri tanpa identitas. Kamu gak merasa bersalah? Kamu lagi. Hari ini hari terbaik buat Rosa. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau mau buat masalah hari ini, pergi sekarang. Ibu Kara, aku di sini untuk bantu kamu. Dia jelas-jelas bukan putri kandungmu. Dia cuma putri petani. Rosa punya tanda lahir di lehernya. Itu tanda keturunan Morris. Posisinya, ukuran dan bentuknya. Kamu jangan omong kosong. Itu cuma gambar tanda lahir. Mana buktinya? Bawa dia ke sini. Rosa, Rosa, ini semua salah ibu karena nggak bisa kasih kamu keluarga yang kaya. Sudah aku bilang, kita nggak punya hubungan. Rosa, aku tahu kamu nggak terima aku, nggak apa. Meski kamu nggak menerima aku, kamu nggak bisa nolak aku menggendongmu 10 bulan dan melahirkan kamu. Keluarga Morris bukan orang yang bisa kita sakiti. Ibu, kenapa? Ada apa ini? Kok bisa kamu punya akta lahir? Bukannya kamu putriku? Apa ada suatu kesalahpahaman di sini? Wanita ini berbohong. Ibu Kara, jangan tertipu olehnya. Kak, aku tahu kamu suka uang, tapi kamu nggak bisa ambil resiko tinggi. Pura-pura keturunan keluarga kaya. Jangan ngaku dia putrimu. Gimana tanda lahirnya?
Dia ikuti tanda lahir keturunan, mencari orang untuk menggambar itu di lehernya. Jangan omong kosong, aku punya ini dari kecil. Ini semua karena ibumu gak rawat baik. Sekarang jadi seperti ini, aku gak tahan lagi. Aku yang menemukannya di pinggir jalan dan bawa dia ke rumah. Jalan mana? Jalan Yuhan. Itu di mana kamu alami kecelakaan mobil. Lalu gimana putriku? Rosa sangat mencurigakan saat dia main sama putrimu. Dia nggak sengaja mendorongnya jatuh ke sumur, membunuhnya. Aku nggak pernah, jangan omong kosong. Lanjutkan, bicaralah. Aku lihat di TV, kamu mencari di seluruh kota wanita dengan tanda lahir hati di belakang lehernya. Saat itu aku sadar, Rosa telah buat masalah besar. Siapa yang tahu anak ini, Rosa selalu mengeluh keluarga kita miskin, dan dia selalu simpan masalah ini di hati. Saat dia umur 18, dia meminta 300.000 untuk pergi ke orang menggambar tanda lahir yang sama seperti putrimu. Dan hari ini dia datang untuk mengaku keturunan. Gimana bisa? Ibu, Jangan sentuh aku. Kamu bukan putri kandungku. Apa kamu yang membunuh putri kandungku? Katakan padaku. percaya padaku, aku sungguh nggak. Kak, pada saat ini berhentilah pura-pura. Ibuku dan aku nggak tahan Ibu Kara ditipu sama kamu. Kalau kamu nggak sopan sama aku dan ibu, terserah. Kok bisa kamu tenang saja membunuh putri orang dan panggil orang lain ibu? Apa kamu manusia? Berhenti menambahkan, kamu dan ibumu cuma nggak mau aku hidup senang. Rosa, kupikir kamu sangat marah karena aku membongkar di publik. Kamu marah dan memalukan. Orang sepertimu mau jadi istri Kak Steven? Aku percaya Rosa bukan orang seperti itu. Dengan aku di sini, jangan berani sentuh dia. Cukup! Untuk mencegah pesta kembalinya Rosa disabotase, sudah ada orang yang melakukan tes DNA untuk Rosa dan Ibu Kara. Hasilnya akan tiba. Siapa bilang berhenti? Ini bukan urusanmu. Lanjutkan. Lanjutkan tesnya. Dia membawa darah kita. Itu nggak bisa diubah. Martha, anak ini, aku lihat dia bertumbuh. Karakternya aku lebih tahu dari yang lain. Dia nggak akan melakukan hal aneh. Selain itu, saat pertama kali melihatnya, aku lihat dia mirip denganmu. Sudah ada orang yang periksa. Tanda lahir yang ada di lehernya jelas bukan sesuatu yang digambar. Dia lahir dengan itu. Ibu Kara, Tanda lahirnya asli. Beraninya menipuku. Ibu Kara, tentu saja Tuan Martin akan membela demi muridnya. Kalau Rosa benar anak orang kaya, maka Tuan Martin akan semakin dekat sama keluarga Morris, kan? Siapa tahu kamu bekerja sama dengannya untuk menipu orang bersama. Itu benar. Kalau kamu sungguh keturunan, kenapa baru tunjukin tanda lahirnya untuk kasih tahu ibumu? Ini bukan karena Ibu Kara tahu anak keturunannya mirip denganmu. Sekarang kamu sudah bertumbuh, penampilanmu berubah. Mudah untuk lanjut menipu. Palsu ya, jelas palsu. Cepat dan keluar dari sini. Hasil tes DNA datang. Mereka akan tahu kebohonganku. Ibu, ayo cepat pergi. 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 Ada apa? Kamu takut hasilnya datang? Sudah menyerah? Jangan berpikir lari. Ibu Kara, entah anak ini putrimu atau bukan, hasilnya akan membuat semua jelas. Gimana bisa? Gimana bisa? Kamu bukan putriku. Putriku, apa kamu membunuhnya? Jawab aku. Hasil dari tes Rosa dan Ibu Kara sudah keluar.
sudah bisa diakses. Mohon datang hari itu. Tentu saja. Ini sudah malam. Kenapa nggak makan dulu dan kembali lagi untuk hasil? Bagus. Rosa, nikmatilah hadiah yang aku siapkan untukmu. Ini hasil tes. Ada apa ini? Berapa lama kamu berencana menipuku? Kembalikan putriku! Ini yang kamu lakukan. Cukup! Aku jadi gila. Aku hampir merawatmu, pembunuh, seperti putriku. Ibu Kara, mohon dipikirkan dulu. Semua belum jelas, jangan sakiti orang-orang. Selain itu, Rosa sekarang nyonya dari keluarga Kane. Kau mau coba rusak reputasi keluarga Kane? Gak sangka, Tuan Stephen akan menikahi seorang pendosa wanita licik. Dan sekarang Tuan Stephen gak hadir di pertemuan penting. Dia pasti sudah tahu dia seperti apa. Dan malu untuk datang. Segera keluar dari grup Kane. Berhenti! Kamu mau memberontak? Dasar sialan, kamu pikir pantas dapat keturunan? Seperti kami, kita semua busuk sampai tulang. Kue mewah, kamu pikir kamu pantas? Mau tinggalkan kami? Jangan bermimpi. Ibu, aku sungguh gak melakukannya. Itu Penjaga, wanita ini pencobaan pembunuhan. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan Rosa. Rosa. Siapapun yang ganggu istriku, aku nggak akan biarkan. Stephen, terima kasih sudah datang. Istrimu hampir jadi korban ganggu. Pak Stephen, istrimu itu banyak berbohong. Mengaku jadi putriku biarlah. Bahkan dia menyakiti putriku. Kalau masalah ini nggak selesai hari ini, aku nggak akan maafkan dia. Ibu Kara, siapa bilang Rosa ambil identitas putrimu? Kak Stephen, hasil tes DNA ini disampaikan oleh Pak Martin. Hal ini sudah jelas, dia bukan putri Ibu Kara. Buktinya meyakinkan, siapa yang bisa melindunginya? Bukannya kamu adalah orang yang telah menukar hasil tes DNA ini? Hari itu kantor Kak Stephen gak ada penjaga. Artinya... Laporan ini palsu. Ibu Kara, ini jelas hasil tes DNA menunjukkan kamu sungguh ibu kandung Nyonya. Siapa tahu kalau kalian merencanakan semua ini, memakai yang palsu, keluarga Kanemu punya pengaruh, membuat laporan palsu. Tentu mudah, bukan? Hasil bisa dibuat. Tapi yang ini nggak bisa dibuat-buat. Ini kotak giok naga kembar. Kenapa ada di tanganmu? kotak ini kenapa nggak asing? Pak Stephen, ini kotak naga giok warisan keluarga Morris. Di dalamnya ada simbol giok kepala keluarga kami, simbol kepemimpinan. Siapapun yang memegangnya juga memegang kekuasaan keluarga Morris. Semuanya menaati perintahnya. Kamu ngapain? Kamu bertujuan untuk jadi kepala keluarga Morris. Ini punya istriku. Itu dikasih ke Rosa oleh Pak Handi. Dan lagi meski aku mengambilnya, aku nggak bisa membukanya untuk mengambil simbol giok. Itu mungkin. Tapi untuk buka kotak ini harus keturunan keluarga Morris. Ini sidik jari putriku. Kak Stephen mengambil kotak ini. Apa kamu mencoba? Enggak. Istriku yang punya hak sebagai Nyonya Kane. Nggak ada yang bisa. Apa yang terjadi hari ini nggak berkaitan sama dia. Aku nggak biarkan semua menyalahkan dia sedikit pun. Jadi maafkan aku. Aku pribadi pergi ke negara Mereh. Pergi ke rumah keluarga Morris dan ambil kotak giok naga kembar. Betul, kami nggak pernah tanpa alasan biarkan Rosa berpura-pura. Maka cobalah, kalau ternyata dia bukan, aku nggak biarkan kamu. Nona muda, kita harus gimana? Diam, minggir. Verifikasi gagal. Verifikasi gagal. Gimana bisa? Mungkinkah aku bukan putri keluarga Morris? Jadi dia sungguh bukan keturunan kaya. Dan aku coba semua cara nggak guna. Rosa,
Saat ini, apa lagi yang kamu mau? Kamu penipu. Rosa, ibumu menyuruh menyerah, tapi kamu menolak. Lihat, kekacauan apa yang terjadi sekarang. Cukup atuh jadi istri keluarga Kane. Kenapa provokasi keluarga kaya? Lihat masalah yang kamu berbuat. Maafkan aku, Ibu Kara. Aku nggak pernah sakiti putrimu. Diam! Aku nggak mau dengar nama putriku dari mulutmu. Penjaga, bawa dia pergi. Aku mau tahu siapa yang berani sentuh istriku. Ibu Kara. Rosa, dalam kotak ini ada simbol giok, semuanya di keluarga Morris. Kiri pria, kanan wanita. Taruh jarimu perlahan-lahan di sini. Mulai sekarang, cuma kamu yang bisa buka. Ayah, tinggalkan semua untukmu ya. Panggil dokter, cepat! Stephen, aku ingat semua sekarang. Ayahku pakai tangan kananku untuk sidik jari. Aku mau coba lagi. Rosa, kamu masih berpura-pura. Kamu nggak bisa buka kotak ini. Verifikasi berhasil. Verifikasi berhasil. Tuan Stephen, aku ingat semua sekarang. Nama ayahku Handi Morris. Dan ibu... Rosa, putri kesayanganku, ini semua salahku. Aku menyalahkanmu, aku yang salah. Ibu, aku nggak salahin kamu. Ibu, kamu mencariku dari lama. Mendengar berita, sangat wajar kamu nggak bisa tahan. Yang salah itu orang lain. Tuan Stephen, aku yang salah. Itu semua wanita ini. Dia mengatur semua. Ya, itu dia. Dia sengaja kasih uang dengan bunga tinggi dan buat aku menghina kakakku. Kak, mohon ampuni aku. Biar Tuan Stephen maafkan kami. Diam! Kalian berani mengaku keluarga Rosa? Enggak, Kak Stephen, jangan dengar omong kosong mereka. Ini rekaman transaksi dengan keluarga mereka dan memalsukan dokumen. Apalagi yang mau kamu katakan? Sungguh licik dan keji. Sampaikan pesanku. Mulai hari ini, keluarga Kane menolak semua investasi keluarga Walker. Semua yang berani kerjasama dengannya akan jadi musuh keluarga Kane. Kamu coba menghancurkan keluarga Walker. Aku peringatkan kamu. Semua yang ganggu istriku, aku nggak biarkan semua. Untuk kalian semua, kamu dilarang masuk ke kota kekaisaran. Jangan pernah menginjakan kaki di perbatasan. Penjaga! Enggak, Tuan Stephen. Rosa, ibumu semakin tua. Mulai sekarang, grup Morris kamu yang urus. Pak Stephen memperlakukanmu dengan baik. Ibumu dan ayahmu di surga bisa istirahat tenang. Rosa, bertemu kamu membuat aku sadar. Meski hatiku dingin, bisa menjadi ombak. Dengan kamu di sisiku, gak perlu iri sama harta yang gak ternilai. Karena hartaku ada di sampingku. Lamaran yang kujanjikan, aku akan melakukannya hari ini. Hidup kita masih panjang. Maukah menikah denganku? Aku bersedia.